Perkenalkan, saya Diah Natalia Pramudiawardani. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Business Management. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan proyek yang telah dilakukan, yaitu terkait peningkatan kesadaran diri ibu rumah tangga dalam mengurangi limbah melalui ekonomi sirkular. Hal ini dilakukan untuk dukungan SDG nomor 12, Responsible Consumption and Production. Penelitian yang telah kami lakukan ini berasal dari masalah yang ditemukan, yaitu ternyata komposisi sampah berdasarkan sumbernya, penghasil sampah terbesar adalah sampah rumah tangga sebesar 38,74%. Dibandingkan penyumbang sampah yang lainnya, ini adalah persentase paling besar. Jenis limbah rumah tangga yang dihasilkan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sisa makanan. Sisa makanan sehari-hari, seperti halnya makanan yang tidak habis dikonsumsi, makanan yang sudah tidak layak pangan, yang sayur-sayur busuk. Yang kedua, yaitu terkait kemasan. Kemasan plastik, kemasan kaleng gitu ya. Ini adalah sampah anorganik. Itu banyak sekali ditemukan di rumah tangga, itu kemasan-kemasan makanan, plastik, sedotan, kaleng, dan juga pembungkus belanja online, dan juga botol. Yang ketiga yaitu sampah B3. Itu sampah elektronik, sampah-sampah yang berbahaya seperti sisa obat, itu ternyata banyak sekali ditemukan di rumah tangga. Kenapa sih menjadi masalah pengelolaan sampah ini? Ternyata ada kendala di dalam pengelolaan limbah. Yang pertama, dihadapkannya kurangnya waktu dan usaha. Memilah limbah itu membutuhkan waktu, karena kita harus memikirkan ini sampahnya harus dikemanakan, harus dipilah seperti apa. Itu di masyarakat masih ditemukan adanya kurangnya pengetahuan terkait hal ini. Yang kedua, kepraktisan. Sudah menjadi kebiasaan itu membuang sampah begitu saja, bahkan banyak masih ditemukan masyarakat yang melakukan buang sampah sembarangan, seperti membuang sampah di sungai, membuang sampah di jalan. Jadi untuk hal yang seperti ini saja masih banyak ditemukan, apalagi membiasakan diri memilah sampah, itu pastinya dinilai sebagai sesuatu yang tidak praktis. Yang ketiga, fasilitas. Kurangnya fasilitas pemilahan. Hal ini dinilai juga menjadi kendala yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya kondisi darurat sampah di Indonesia, terutama darurat sampah plastik, itu terjadi karena kurangnya kesadaran pengelolaan limbah. Padahal apabila masyarakat mengetahui bahwa bahayanya sampah bagi kehidupan kita, kehidupan masa depan kita, juga sangat berdampak bagi rumah tangga. Padahal apabila rumah tangga melakukan daur ulang, memanfaatkan limbah-limbah sampah anorganik maupun organik, itu juga memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan daur ulang ini juga pastinya baik bagi keberlanjutan ekosistem kita, dan juga tentunya hal ini adalah sebuah bentuk kontribusi terhadap lingkungan yang baik bagi masa depan kita dan juga anak cucu kita di masa depan. Dengan melakukan pengelolaan limbah, tentunya hal ini mencegah pencemaran lingkungan. Solusi yang bisa ditawarkan yaitu dengan melakukan kebiasaan memilah sampah, yaitu memilah sampah organik, memilah sampah anorganik, dan juga memilah sampah B3. Limbah organik adalah sampah yang bisa diurai secara alami oleh lingkungan karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti contohnya sisa makanan, sayuran busuk,
kulit buah-buahan, cangkang telur, dedaunan, dan lain sebagainya. Yang kedua, limbah tak terurai atau anorganik adalah sampah yang sulit diurai secara alami hingga membutuhkan waktu yang lama sekitar ratusan tahun hingga tidak bisa terurai sama sekali, seperti contohnya plastik, kaca, besi, karet, styrofoam, dan juga lain-lain. Yang ketiga, sampah B3. Itu adalah sampah-sampah dari bahan kimia yang berbahaya dan beracun, contohnya elektronik, baterai, obat-obatan, kaleng bekas, cat, dan juga lain sebagainya. Diperlukan juga edukasi dan sosialisasi sehingga ibu rumah tangga secara spesifik itu mendapatkan informasi terkait jenis-jenis limbah dan bagaimana cara mengelola sampah, sehingga hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah. Melalui ekonomi sirkular itu tentunya jika ibu-ibu rumah tangga itu memahami hal ini akan menjadikan kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan melakukan reduce, yaitu pengurangan limbah dengan mengurangi konsumsi yang berlebihan, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan bahan-bahan deterjen yang berbahaya buat lingkungan. Jadi apabila ibu-ibu ini mengetahui, tentunya mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Kedua, reuse, yaitu penggunaan kembali. Gunakan kembali material seperti halnya botol minyak goreng bisa diisi ulang, botol shampoo bisa diisi ulang. Yang ketiga, recycle, daur ulang material. Hal ini bisa dilakukan dengan minyak jelantah diolah menjadi scented candle atau lilin yang beraroma yang membawa daya guna bagi diri kita dan juga mungkin orang lain. Juga minyak jelantah bisa kita setorkan ke seperti halnya Pertamina, juga institusi-institusi lainnya. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi sirkular yaitu pertama, pemilahan sampah. Tiap rumah dapat memulai melakukan pemilahan sampah dari dalam rumah antara sampah organik, anorganik, dan juga B3. Kedua, melalui bank sampah anorganik dapat diserahkan ke bank sampah yang tentunya ini bisa diinisiasi oleh lingkungan tempat tinggal bekerjasama dengan pihak swasta ataupun non-profit organization seperti Waste for Change. Ketiga, daur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos dan juga pupuk cair. Sampah anorganik bisa diolah menjadi kerajinan. Melalui penelitian ini, refleksi pribadi yang bisa saya ambil yaitu ternyata peran keluarga dan juga lingkungan sangat berpengaruh. Apabila kegiatan pemilahan sampah itu dilakukan oleh tiap keluarga bergotong royong mengurangi sampah, hal ini tentunya meningkatkan kesadaran bagi masing-masing pribadi dalam keluarga tersebut dalam pengelolaan limbah. Warga bersama-sama juga bisa membersihkan dan memilah sampah bersama dengan melakukan kegiatan setor sampah tiap 2 minggu sekali. Itu tentunya akan berkontribusi bagi lingkungan. Selain itu, tiap warga juga bisa berbagi informasi dan juga pengalaman cara mengelola limbah sampah dengan baik. Dengan sharing pengalaman, sharing informasi juga dapat memotivasi warga-warga untuk terus melakukan pengelolaan sampah, dan juga warga yang belum melakukan pengelolaan sampah juga termotivasi untuk melakukannya. Karena melalui masing-masing pribadi yang melakukan pengelolaan sampah akan menular ke lingkungan sekitar kita untuk melakukan hal yang sama, hal yang baik, dan juga pastinya sangat berguna bagi masa depan kita dan juga masa depan bagi generasi-generasi selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat menjadi pengingat dan juga memotivasi bagi kita semua untuk mulai bertanggung jawab dalam mengkonsumsi sesuatu dan juga mulai melakukan pemilahan sampah sehingga bermanfaat bagi masa depan kita semua. Yuk mulai pilah sampah. Terima kasih.